Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 2222100400104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SPLDV mata kuliah Aljabar Linear yang dibaku Bapak dosen Bapak Sumantri M.Com. Sebelum kita membahas tentang apa itu SPLDV, maka kita harus tahu dulu apa itu SPLDV dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel atau dua SPLDV atau persamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian berupa pasangan berurutan, misalnya X dan Y, yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Dan di sini adalah metode yang digunakan untuk menentukan hasil SPLDV, yaitu yang pertama metode substitusi, metode eliminasi, metode grafik, dan metode matris. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Metode substitusi adalah penyelesaian yang melibatkan substitusi satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode ini digunakan jika salah satu persamaan telah diselesaikan untuk variabel tertentu. Lanjut kita ke contoh soal metode substitusi. Contoh soal: tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini dengan menggunakan metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini: X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Dan untuk menjawab persamaan metode substitusi adalah jawabannya. Persamaan pertama adalah X plus 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah ubah salah satu persamaan X plus 3Y sama dengan 15 ke X sama dengan min 3Y plus 15. Jadi dipindahkan dari plus ke min. Jadi 3X yang asalnya 3X menjadi min 3X. Maka kedua, substitusikan nilai X sama dengan min 3Y plus 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Hasilnya sebagai berikut: 3X plus 6Y sama dengan 30. X dikalikan min 3Y sama plus 15 plus 6 dengan 30. Jadi hasilnya 3 dikali min 3Y dengan min 9Y plus 3 dikali 15 sama dengan 45 plus 6Y sama dengan 30. Jadi min 3Y sama dengan 30, 9Y ditambah 6Y, min 9Y ditambah 6Y, jadi hasilnya min 3Y sama dengan 30. 30 dikurangi 45 dan hasilnya min 3 sama dengan min 15. Jadi persamaan kedua, 3X plus 6Y sama dengan 30. 3X plus 6Y diganti dengan huruf 5 sama dengan 30. Jadi 3X plus 6 dikali 5 sama dengan 30 sama dengan 30. 3X sama dengan 30 min 30 dipindahkan ke
ke kanan menjadi min 30. Jadi 30 min 30 sama dengan 0. Jadi X 3X sama dengan 0 min 3 sama dengan X sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya sama dengan 0,5. Ini adalah metode eliminasi. Metode eliminasi yang artinya dalam metode ini terdapat proses menghilangkan variabel tertentu untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Pilihlah salah satu variabel yang akan kamu tentukan nilainya. Jika menentukan nilai variabel X, maka samakan koefisiennya variabel Y dengan cara eliminasi. Ini adalah contoh soal metode eliminasi. Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X plus 2Y sama dengan 20. 2X plus 3Y sama dengan 33. Pertama, cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. X plus 2Y sama dengan 20. 2X plus 3Y sama dengan 33. Maka selanjutnya kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. KPK dari 2 adalah 2, 4, 6, 8. KPK dari 3 dan 6. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 min 2 sama dengan 3, berarti nanti dikalikan dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti dikalikan dengan 2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. 2X plus 2Y sama dengan 20 dikali 3. 2X plus 3Y sama dengan 33 dikalikan 2. Maka hasilnya 3X plus 6Y sama dengan 60. 4X plus 6Y sama dengan 66. Jadi hasilnya min X sama dengan min 6. X sama dengan 6. Berikut adalah metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunannya penyelesaian adalah himpunan kosong. Berikut adalah contoh soal metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan tersebut. 2X min Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode grafik. Dan untuk menjawab soal dari metode grafik, maka jawabannya adalah garis 2X min Y sama dengan 0. Titik potong sumbu X ke Y sama dengan 0. Jadi 2X min Y sama dengan 0. 2X min 0. Jadi Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 0. 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Maka jadi X sama dengan 0 min 2. Jadi X sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X adalah 0,0. Lalu titik potong sumbu Y ke X sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0. 2
X diganti dengan 0, min Y sama dengan 0. 2 dikali 0 apa? 0. Min Y sama dengan 0. Dengan begitu garis melalui titik 1 dan 2, lalu hubungkan titik 0, 0 dan 2 dan titik 1, 2. Untuk titik potong sumbu X ke Y, garis X plus Y sama dengan 3, maka titik potong sumbu X ke Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 3, X plus 0 sama dengan 3, X sama dengan 3, maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Jadi X plus Y sama dengan 3, 0 plus Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Dan berikut ini merupakan gambar metode grafik menggunakan kertas kertinus. Selanjutnya menggunakan metode matrik. Metode matrik merupakan konsep baru dalam analisis struktur yang menggunakan langkah idealisasi struktur untuk menyusun bersama-sama linear yang diperlukan dalam penentuan tanggap struktur, baik yang berupa medan perpindahan, translasi, dan rotasi, maupun medan gaya aksial, gaya lintang, momen bentur, dan lain-lain. Tentukanlah hasil matrik perkalian dari bilangan matrik 3 kali 3 di bawah ini. Di sini cukup rumit karena menggunakan 3 shaft dan 3 berurutan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 2221 4000104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan yang dikampu oleh Bapak dosen, Bapak Mengampu, Bapak Sumansi MKOM. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan. Yang nomor 1 adalah menentukan solusi sistem persamaan linear SPL 3 variabel dengan matrik inverse. Nomor 2, menentukan solusi sistem persamaan linear SPL atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan aturan Cramer. 3, sistem persamaan linear yang dengan aturan homogen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang matrik inverse, di mana matrik inverse itu menggunakan rumus adjoint A sama dengan cofaktor A pangkat T. Saya mempunyai persamaan linear 3 variabel, di mana X min 2 plus Z sama dengan 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Kita ubah menjadi matrik inverse dan menjadi 1 min 2 1 3 1 min 2 7 min 6 min 1 dengan variabel X, Y, dan Z sama dengan 4, 6, 4, dan 10. Step 1,
A sama dengan 1 min 2, 1. 3, 1 min 2, 7 min 6 min 1. Dikalikan dengan 2 baris 3 kolom. Dan hasilnya 1 min 2 min 3, 1. 7 min 6. Dikalikan silang. Jika arah panah ke kanan itu dikurangi, ditambah, dikurangi. Dan apabila arahnya itu ke kanan itu dikurangi, kalau arah panah ke kanan itu dikurangi. Jadi hasilnya min 1 plus 28 plus min 18 min 7 min 12 min 6 sama dengan min 16. Step 1. 1 matrik 1 min 2 1, 3 1 min 2, 7 min 6 1. Kofaktor A sama dengan 1 min 1 min 12 dikali min 12, 2 min dikali min dikurangi min 6, 4 dikurangi 1, min 3 dikurangi min 14, 1 min 1 dikurangi 7, min 2 dikurangi 3, min 18 dikurangi 7, min 6 dikurangi min 14, 1 dikurangi min 6. Dan hasilnya min 13 min 1 min 25 min 8 min 8 min 8 3 5 dan 7. Dan selanjutnya kofaktor A pangkat T sama dengan min 13 min 8 min 3 min 11 min 8 min 5 min 25 min 8 min 7. Jadi kalau tadi itu di 13 min 13 min 11 min 25 itu baris, dan sekarang baris di baris ditukar ke kolom, menjadi kolom. Jadi hasilnya kalau tadi min 13 itu sama min 13 min 25 dan 8 min 8 itu kan tadi 8, jadi hasilnya min 8 diubah dari positif ke negatif. Step 3. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan kali R join sama dengan 1 per min 16 kali min 13 min 8 3 min 11 min 8 min 5 min 25 min 8 7. X sama dengan A min 1 kali B sama dengan A min 16 per min 16 kali min 13 min 8 3 min 11 min 8 min 5 min 25 min 8 7. Dikalikan lagi dengan min, dikalikan lagi dengan 6, 4 dan 10. Dan seterusnya menjadi min 13 min 8 3, min 11 min 8 5, min 25 min 8 7. Dikalikan dengan 6, dikalikan dengan min 13 min 8 min 11 min 8 min 25 min 8 itu dikalikan dengan 6, 4 dan 10, dan hasilnya min 80 min 48 dan min 112. Dan seterusnya 1 per min 16 dikalikan min 80
min 40 min 120 min 112 dan hasilnya sama dengan 5, 3, dan 7. Himpunan penyelesaian dari variabel X, Y, dan Z sama dengan 5, 3, dan 7. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang aturan Cramer. Di sini saya memiliki variabel 2X plus 3Y min Z sama dengan 12, X min 2Y min 2Z sama dengan min 1, 3X plus Y min Z sama dengan 11. A kali X sama dengan B. A sama dengan 2, 3, min 1. 1, min 2, min 2, 3, 1, min 1. X sama dengan X, Y, dan Z. X itu sama dengan variabel. Dan B sama dengan 12 min 1, 11. Dan merupakan angka. Tab 1. A1 sama dengan 12, 3, min 1, min 1, min 2, min 2, 11, 1, min 1. A2, 2, 12, min 1, 1, min 1, min 2, 3, 11, min 1. A3, baris pertama, 2, 3, 12, baris kedua, 1, min 2, min 1, baris ketiga, 3, 1, 11. Step 2, matrik A sama dengan 2, 3, min 1, 1, min 2, min 2, 3, 1, min 1. Dikalikan dengan 2 baris 3 kolom. Dan dengan 2, 3, 1, min 2, 3, 1. Dan hasilnya 4 plus min 18 plus min 1, min 1, min 4, min 3, dikurangi 6, dikurangi min 4, dikurangi min 3, dan hasilnya min 14. Selanjutnya masih dengan aturan Cramer. A1 sama dengan 12, 3, min 1, min 1, min 2, min 2, 11, 1, min 1. Dikalikan silang dengan 2 baris 3 kolom. Jadi 12, 3, 1, min 2, 11, 1. Sama dengan 2. Kalau arah panah ke kanan itu ditambah, kalau arah panah ke kiri itu dikurangi. Dan hasilnya 24 plus min 66 plus 1 min 22 min dikurangi min 24 dikurangi 3 sama dengan min 42. A2 sama dengan 2, 12 min 1, 1, min 1, min 2, 3, 11, min 1. Sama dengan tadi, dikalikan silang dengan 2 baris 3 kolom. 2, 12, 1, min 1, 3, 11. Dan hasilnya 2, 3, min 72, plus min 11, min 3, min dikurangi min 44, dikurangi min 12, sama dengan min 28. 3A sama dengan 2, 3, 12, 1, min 2, 1, 3, 1, 11. Dikalikan juga seperti tadi dengan 2 baris 3 kolom. Jadi 2, 3, 1, min 2, 3, 1 sama dengan min 44 plus min 9 plus 12 min 72 min 2 min 33 sama dengan 0. Dan untuk step 3 aturan Cramer di sini X sama dengan A1 per A dengan min 42 min 14 sama dengan 3. Y
A2 sama dengan per A sama dengan 2 min 28 min 14 sama dengan 2. Z sama dengan A3 plus per A sama dengan 0 min 14 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian X, Y, Z sama dengan 3, 2, dan 0. Untuk SPL homogen, saya mempunyai persamaan linear 3x min 3y plus 6z sama dengan 0, 2x min y min 5z sama dengan 0, 2x plus 3y plus z sama dengan 0. Nanti diperbesar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SPL homogen. Dan di sini saya memiliki persamaan 3x min 3y plus 6z sama dengan 0, 2x min y min 5z sama dengan 0, 2x plus 3y plus z sama dengan 0. Nanti diperbesar 3 min 3 6, 2 min 1 min 5, 2 3 1 sama dengan 3 min 1 min 6, 2 min 1 min 5, 2 3 1 dikalikan dibagi dengan 3, harus dihilangkan 3-nya menjadi 1 min 1 2, 2 1 min 5, 2 3 1 baris 2 dikalikan 2 dikurangi 2 baris 3 dikurangi 2 dan hasilnya 1 min 1 2 0 1 min 9 0 5 min 3 baris 1 tambah baris 2 baris 3 dikurangi 5 kali baris 2 dan hasilnya 1 0 min 7 0 1 min 9 0 0 min 42 baris 3 dibagi dengan min 42 dan hasilnya 1 0 min 7 0 1 min 9 0 0 1 B1 plus 7 kali B3 plus B2 plus 9 kali B3 dan hasilnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Jadi himpunan penyelesaian dari SPL homogen untuk variabel X, Y, dan Z sama dengan 0, 0, dan 0. Karena semua tempat memiliki suatu penyelesaian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 2221400 Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah aljabar linear yang digabung oleh Bapak Pengampu, Bapak Menteri Ankom. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. 1. Notasi dan operasi vektor. 2. Hasil kali titik adalah dot product. 3. Proyeksi ortogonal. Notasi dan operasi vektor adalah notasi dan operasi vektor ialah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Dengan demikian maka dua vektor yang mempunyai besar dan arah yang sama maka dua vektor tersebut adalah sama tanpa memandang di mana vektor tersebut berada. Di sini ada beberapa jenis vektor. Jenis vektor ada dua. Selain perkalian vektor juga dapat dikalikan dengan vektor yang lainnya. Ada dua jenis perkalian vektor dengan vektor, yaitu perkalian titik dot product dan perkalian silang cross product. Hal ini adalah hasil kali titik dot product. Perkalian titik dot product yaitu 2 dari dua vektor A dan B yang dinotasikan dengan A kali B. Perkalian titik di sini tidak sama dengan perkalian aljabar seperti yang sudah kita kenal, karena yang dilibatkan di sini adalah vektor bukan bilangan. Ya, di sini adalah definisi tentang hasil kali titik dot product. Semisal A dan B adalah vektor-vektor bukan 0.
Perkalian titik atau produk dari A dan B ditulis A kali B, didefinisikan A kali B sama dengan matrik A kali matrik B ke delta, di mana A matrik A sama dengan A panjang A, matrik B sama dengan panjang B, dan delta sama dengan sudut antara A dan B. Maka demikian persamaan dapat diulik menjadi A kali B sama dengan A1 kali B1 A plus A2 kali B2 plus A3 kali B3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah suatu gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus pada proyektornya. Ada dua jenis proyeksi ortogonal yang bisa membuatkan, yaitu proyeksi Amerika (ISA) dan proyeksi Eropa (ISO). Proyeksi Amerika adalah proyeksi yang dilakukan dari arah pandang depan atas dan samping kanan, sedangkan proyeksi Eropa (ISO) adalah proyeksi yang dilakukan dari arah pandang depan atas dan samping kiri. Ukur serta soal 2. Dua buah vektor A dan B merupakan vektor negatif pada koordinat kartesian. Jika vektor A sama dengan 5i plus 3j plus 7k dan vektor B sama dengan 12i min 3j plus k, maka tentukan panjang proyeksi secara hasil probability A kali B dan bisa sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Diketahui A sama dengan 5i plus 3j plus 7k, dengan B sama dengan 12i min 3k plus k. Ditanya panjang vektor hasil perkalian titik dan besar sudut, maka tentukan panjang dan besar dari masing-masing vektor. Vektor A sama dengan 5i plus 3j plus 7k. Matrik A sama dengan 5 kuadrat akar 5 plus 3 kuadrat plus 7 kuadrat dengan akar 83 sama dengan 9,11. Vektor B 12i min 3k plus k. Matrik B sama dengan 12 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 154 sama dengan 12,4. Berikut adalah pembahasan. Tentukan hasil kalian titik. A kali B sama dengan AX kali BX plus AY kali BY plus AZ kali BZ. A kali B sama dengan 5 kali 3 plus 3 kali min 3 plus 7 kali 1 sama dengan 13. Bisa menentukan besar sudut. A kali B sama dengan A kali masih B cos delta. Delta sama dengan A kali B per A masih A kali B. Delta dengan cos pangkat 1 A kali B plus masih A B dengan cos min 1 dengan 3 per akar 83 kali akar 154. Delta sama dengan cos 1 min 1 13 per 1 13 sama dengan cos 1 0,115 bandingkan 83,4 derajat. Soal 3. Anggap U sama dengan 2,1 dan B sama dengan 4 min 1,2 dari komponen vektor dari U yang terjadi V dan komponen vektor U yang ortogonal adalah V. Pembahasan komponen vektor U yang terjadi V adalah komponen vektor U dan ortogonal terhadap V adalah bukti bahwa W2 ortogonal terhadap V. Pembahasan U
kali V sama dengan 2 kali 4 plus min 1 kali min 1 plus 3 kali 2 sama dengan 15. Matrik V kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat 2 kuadrat sama dengan 21. Kemudian vektor U yang sejajar V adalah W1 dengan vektor U sama dengan U kali V, vektor V 2 kali V. 15 per 21 4, min 1, 2 sama dengan 60 per 21, min 15 per 21, 30 per 21 sama dengan 20 per 7, min 5 per 7 sama 10 min 7. Kemudian vektor U yang masuknya adalah V adalah W2 sama dengan U min proyeksi U sama dengan 2, min 1, min 3 dengan 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7 sama dengan min 6, min 7 min 2 per 7, 11 per 7. Bukti bahwa W2 kali V sama dengan min 6 per 7 kali 4 plus min 2 kali 7 kali 1 plus ditambah 11 per 7 kali 2 sama dengan 0. Terima kasih untuk materi yang saya berikan. Kalau kurang paham bisa cek di website atau link yang saya tulis atau saya tampilkan di presentasi saya. Itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.